Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Puja Sri Wilujeng dengan NPM B1A022156. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video pembaruan hukum pidana, yaitu tentang dua pokok bahasan. Yang pertama, kenapa alasan adanya rancangan undang-undang KUHP, dan isi makalah kelompok saya. Isi makalah kelompok saya tuh berjudul Perbandingan KUHP dengan rancangan undang-undang KUHP dalam persidangan. Ke pembahasan yang pertama, yaitu kenapa adanya rancangan undang-undang KUHP. Lahirnya rancangan undang-undang KUHP ini sebagai respon untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, karena dalam KUHP lama itu sudah tidak bisa menghadapi berbagai tantangan atau tidak sesuai dengan tidak relevannya perkembangan zaman, yaitu dalam KUHP juga kurang melindungi hak asasi manusia serta masih bisa celah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, rancangan undang-undang KUHP ini disusun untuk memperkuat sistem peradilan pidana dengan mengadopsi hak asasi manusia serta menggunakan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip pendampingan hukum sejak penyidikan dan penguatan asas praduga tidak bersalah. Selain perlindungan hak asasi manusia, rancangan undang-undang KUHP ini juga diperlukan karena untuk meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum, yang kita sudah ketahui bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan masih kurang. Maka dari itu, ini diharapkan dengan adanya rancangan undang-undang KUHP baru ini, sinkronisasi koordinasinya semakin berjalan dalam proses peradilan. Nah, yang terakhir adalah rancangan undang-undang KUHP berupaya mengharmonisasi hukum pidana Indonesia menggunakan instrumen internasional, karena kita sudah ketahui bahwa Indonesia sudah meratifikasi ICCPR. Selain itu juga rancangan undang-undang KUHP ini juga memberikan bahwa hukum adat bisa digunakan dalam proses peradilan pidana untuk menghargai kearifan lokal. Selain itu juga rancangan undang-undang KUHP juga meratifikasi norma internasional seperti dalam pengadilan, yaitu hak yang adil dan larangan penyiksaan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perbandingan KUHP dengan rancangan undang-undang KUHP, yaitu dalam persidangan. Baiklah, kita mulai dari latar belakang. Sebelum penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1596, Indonesia sudah menerapkan hukum adat yang beragam namun belum tertulis. Setelah masa penjajahan Belanda, hukum pidana di Indonesia mulai mengalami perubahan, mulai dari zaman VOC hingga zaman kemerdekaan. Hukum pidana diatur dalam KUHP dan KUHP di Indonesia yang menjadi dasar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya KUHP baru menggantikan KUHP kolonial yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum yang modern, responsif, dan mengadopsi atau menggunakan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan KUHP baru ini lebih manusiawi dibandingkan pendekatan retributif sebelumnya. Sinkronisasi antara KUHP dan KUHP adalah hal yang sangat penting, karena KUHP yang berlaku sejak tahun 1181 tidak relevan lagi atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak bisa menghadapi tantangan dalam masa sekarang, maka dilakukanlah pembaruan. Rancangan undang-undang KUHP ini digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan adil, transparan. Setelah latar belakang, kita masuk ke isi materi atau pokok, yaitu isi materi atau pokok pembahasan dan makalah saya itu ada 10. Yang pertama itu adalah panggilan dan dakwaan, yang kedua memutus sengketa mengenai wewenang mengadili, yang ketiga acara pemeriksaan biasa, yang keempat pembuktian, yang kelima putusan, yang keenam acara pemeriksaan singkat, yang ketujuh acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang kedelapan tata tertib persidangan, yang kesembilan upaya hukum biasa, dan yang kesepuluh adalah upaya hukum luar biasa.
Baiklah, kita lanjut yang pertama, yaitu bagian pertama, yaitu panggilan dan dakwaan. Dalam KUHP, panggilan itu dilakukan secara konvensional dan bersifat formal, yaitu melalui bukti surat fisik yang dikirim oleh penyidik atau penuntut umum dengan tindakan paksa apabila pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sedangkan rancangan undang-undang KUHP itu menggunakan alat yang lebih modern, mengikuti sesuai perkembangan zaman, yaitu menggunakan media sosial. Sedangkan dakwaan dalam KUHP lama itu berisi uraian singkat tentang apa yang didakwakan. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP itu uraiannya jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh terdakwa. Bagian yang kedua yaitu memutus sengketa mengenai wewenang mengadili. Dalam KUHP, mekanismenya yaitu diawali dengan ketua pengadilan menilai apakah perkara ini masuk ke dalam kewenangannya atau tidak. Jika tidak, maka akan dialihkan ke pengadilan yang berwenang. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP itu hampir sama, mekanismenya secara keseluruhan sama, tapi di rancangan undang-undang KUHP ini diberikan prinsip desentralisasi dan aktor baru. Bagian ketiga yaitu acara pemeriksaan biasa. Dalam KUHP, ketua pengadilan akan menilai ini perkaranya dan menunjuk majelis hakim tanpa acak. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP, perkara ini akan masuk sesuai urutan dan majelis hakimnya akan ditunjuk secara acak. Bagian keempat adalah pembuktian. Dalam KUHP itu ada 5 jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP ini menambahkan alat buktinya dan mereformasi atau memperbarui alat bukti petunjuk. Dalam rancangan undang-undang KUHP itu alat buktinya menjadi 7 jenis alat bukti. Yang pertama ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, bukti elektronik, pemanfaatan hakim, pengamatan hakim, dan alat bukti petunjuk yang didefinisikan ulang. Setelah kita tahu apa tadi alat jenis alat bukti dalam rancangan undang-undang KUHP baru itu, ada tadi pengamatan hakim. Jadi hakim dalam persidangan juga tidak hanya menilai, jadi dia juga bisa menilai secara langsung dari gerak-gerik pelaku, menggunakan pengamatan apa ini dia bersalah atau tidak, hukumannya berapa. Jadi dia bisa secara langsung menilai di situ. Sedangkan ada tadi penambahan alat bukti elektronik. Jadi kita bisa tahu CCTV itu juga bermanfaat karena tidak semua kasus ada saksi. Jadi CCTV juga bisa menjadi saksi, karena kita ketahui bahwa kalau di kota-kota besar ya hampir semua, bukan semua ya, hampir ada memiliki CCTV. Jadi kalaupun ada kasus kayak gitu bisa membantu dalam proses. Kelima adalah putusan. Jadi kalau dalam KUHP lama itu tidak dijelaskan hari atau berapa lama terdakwa sudah diputuskan, putus lepas dari tahanan, bebas dari tahanan, harus langsung dibebaskan. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP itu dijelaskan bahwa paling lambat 1 hari sejak putusan diucapkan. Jadi harus bebas, harus paling lambat harus dilaksanakan. Sedangkan kalau di KUHP itu belum atau tidak ada. Bagian keenam adalah acara pemeriksaan singkat. Acara yang bisa diselesaikan dengan acara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang tergolong ringan dan ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Nah, dalam KUHP lama
Yang menentukan bahwa ini bisa dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat atau tidak itu adalah hakim. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP itu bukan hanya hakim, tetapi bisa juga penuntut umum maupun polisi. Bagian ketujuh yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Nah, dalam KUHP dijelaskan bahwa yang termasuk bisa acara tindak pidana ringan itu seperti penghinaan ringan atau tindak pidana yang diancam penjara paling lama 3 bulan dengan denda 7.500. Meskipun mekanismenya praktis, tapi belum memadai bahwa hak terdakwa ini dilindungi dan masalah ini belum bisa diselesaikan di jalur di luar pengadilan. Sedangkan di rancangan undang-undang KUHP itu memperpanjang masa hukumannya, yaitu yang tindak pidana ringan masuk ke tindak pidana ringan itu 6 bulan penjara dan denda kategori 2. Bagian ke-8 adalah tata tertib persidangan, bahwa kita sudah ketahui bahwa dalam persidangan itu harus dilakukan dengan suasana tenang, kondusif. Jadi orang-orang dalam itu harus mengikuti sehingga bisa berjalan dengan lancar itu persidangan. Tapi jika ada yang tidak nurut, melakukan tindakan yang mengganggu persidangan, maka dalam KUHP lama itu hakim dapat menyuruh, kewenangannya untuk menyuruh orang tersebut keluar dari persidangan. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP itu lebih tegas, karena bukan hanya menyuruh keluar atau dia suruh dikeluar, tetapi juga apabila berat pelanggarannya, yaitu bisa ditahan selama 14 hari. 9 adalah upaya hukum biasa. Pihak yang dapat mengajukan permohonan banding dalam KUHP lama itu ada penasihat hukum, penuntut umum, ataupun terdakwa. Pemeriksaannya dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sistem berkas, bukan persidangan. Dan dalam KUHP ini masih menerapkan prinsip reformatio in paus. Tetap diberlakukan, tapi dilakukannya terbatas. Sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP yang pihak yang mengajukannya diperluas, bukan hanya penasihat hukum, terdakwa ataupun penuntut umum, tapi juga korban dalam keadaan tertentu. Dan dalam rancangan undang-undang KUHP ini melarang prinsip reformatio in paus ini diberlakukan. Bagian ke-10 adalah upaya hukum luar biasa, adalah peninjauan kembali dan kasasi. Dalam KUHP lama, peninjauan kembali ini bisa diajukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan dalam rancangan undang-undang KUHP bisa juga oleh advokat. Nah, alasan peninjauan kembali dalam rancangan undang-undang KUHP itu ada dua hal. Yang pertama, adanya novum atau keadaan baru yang akan mempengaruhi bahwa hukuman atau putusannya nanti ringan ataupun bebas. Yang kedua, adanya keterlibatan hakim dalam suap. Sedangkan dalam KUHP itu alasannya ada 3. Yang pertama, adanya alat bukti baru, kekeliruan nyata, dan yang ketiga adalah pertentangan amar putusan. Setelah penjelasan saya tadi mengenai perbandingan KUHP dan rancangan undang-undang KUHP, maka dapat simpulkan bahwa perbandingan KUHP dan rancangan undang-undang KUHP itu mengalami perubahan yang signifikan. Rancangan undang-undang KUHP yang berinovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan menggunakan hak asasi manusia. Beberapa temuannya adalah yang pertama, yaitu pemanggilan yang menggunakan alat media elektronik. Yang
kedua, penggunaan acara pemeriksaan singkat. Yang ketiga, perluasan kewenangan hakim dalam menjaga ketertiban persidangan. Yang keempat adalah bahwa persidangan bisa menggunakan media elektronik seperti Zoom. Sarannya adalah bahwa KUHP bahwa perubahan KUHP dan rancangan undang-undang KUHP mengalami perubahan yang progresif, tapi juga rancangan undang-undang ini mengalami berbagai tantangan seperti kekurangan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, kurangnya pengawasan perlindungan hak asasi manusia ini. Maka dari itu pemerintah diperlukan untuk memperbanyak infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil dan dilakukan pengawasan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sekian, itulah yang bisa saya paparkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.